Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi bersama saya Bayu Saputra, host Tribun Lampung TV. Di sini kita akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan yang juga jaksa senior dalam menangani terorisme di Lampung dengan tema sudut pandang jaksa terhadap terorisme dan radikalisme. Selamat siang Pak Susilo. Selamat siang. Iya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Pak, ini kita ada di dalam program namanya Tribun Kriminal dan Hukum Pak, ya, atau disebut dengan tindak. Nah, kita ketahui Pak bahwasannya beberapa terakhir ini aksi terorisme, radikalisme itu masih menjadi hantu atau momok bagi masyarakat nih Pak. Nah, kita ingin tahu nih Pak, sudut pandang dari teman-teman kejaksaan sebagaimana sih terhadap terorisme tersebut. Mungkin Pak pertanyaan pertama nih Pak, mungkin sebelum Bapak menjawab pertanyaan kita, coba disapa dulu Pak pemirsa di Tribun Lampung TV Pak. Iya Pak, suaranya kok hilang nih? Ya, Pak disapa Pak pemirsa Tribun Lampung TV Pak. Halo, Bapak, disapa Pak pemirsa di Tribun Lampung TV Pak. Tadi bagus, sekarang kok tahu ya? Terus. Halo? Iya Pak. Ya. Halo Pak. Pendengar bagus ya? Bagus Pendengar Pak, suaranya Pak, ya. Suaranya bagus Pak, terdengar. Oh siap. Iya Pak, bisa disapa pemirsa di Tribun Lampung TV Pak. Oh iya, perlu saya sampaikan bahwa saya kenalkan dulu. Nama saya Susilo dan alhamdulillah setelah ikut partisipasi beberapa itu ada Pak Riyadi, itu Kepala Kejaksaan Negeri Liwa. Kemudian Pak Subur itu Kepala KPPN Kota Bumi, Pak Didi, dan ini Pak Iwan, ini pengamat teroris juga tingkat lokal. Iya. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa jaksa dalam melihat perkara terorisme itu adalah berdasarkan undang-undang. Oh, oke. Jadi undang-undangnya dulu Perpu nomor 1 tahun 2002 dan sekarang diganti dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2018. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Jadi jaksa dalam melihat perkara itu menghukum adalah perbuatannya. Misalnya di dalam Undang-Undang Terorisme pasal 6, siapa yang melakukan ancaman kekerasan. Nah, pasal 6 itu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, itu pasal 6. Pada waktu itu saya tahun 2013 masuk Satgas Anti Teroris. Kebetulan waktu itu saya diberi tugas untuk menyidangkan perkara Mujahidin Indonesia Barat. Waktu itu dia merampok di BRI Gading Rejo, Pringsewu, berhasil merampok 467 juta, yang dengan alasan bahwa itu harta rampasan perang atau FAI. Nah, hal-hal semacam inilah maka kita perlu diskusikan bersama agar pemahaman ayat itu tidak keliru. Seperti itu, Pak Bayu. Oke. Pak, ini kita masuk pertanyaan Pak ya. Mohon izin Pak, ini kok nggak jelas lagi Pak. Tadi jelas, sekarang nggak jelas. Oke Pak. Halo Pak. Iya. Pak, kalau dari kurang bagus Pak. Tadi bagus. Ada gangguan. Halo Pak. Terus salib kursinya aja. Iwan suruh sini aja Iwan. Iya Pak. Jadi secara garis besar
untuk kejaksaan sendiri memandang kasus-kasus radikalisme dan terorisme ini saat ini seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Ya, dari sisi lembaga kejaksaan, bagaimana kita memandang kasus-kasus radikalisme dan terorisme saat ini, Pak? Sini, Mas. Sini, Mas. Susah saya dibuatnya. Sini. Sini. Mana? Kok nggak jelas? Ya, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Dari sisi lembaga kejaksaan, bagaimana Pak memandang kasus-kasus radikalisme dan terorisme ini, Pak? Berkaitan, perlu saya jelaskan bahwa radikalisme dan terorisme itu harus dibedakan. Kalau radikalisme itu adalah belum perbuatan, baru pemikiran untuk melakukan perbuatan itu baru pemikiran, Pak. Tapi kalau terorisme itu adalah pelaksanaan dari udah bisa. Ini nggak bisa. Udah ini aja dulu. Jadi gitu, Pak. Nah, untuk khusus di Lampung, Pak, sendiri seperti apa, Pak? Nah, kalau di Lampung, Pak, saya jelaskan tadi, termasuk safe house yang bagus. Halo? Iya, Pak. Halo, ya. Dengar, Pak. Terus kemudian kita ketahui bersama, misalnya kemarin kita Densus 88 menangkap Zulkarnain yang 18 tahun buron, ternyata tertangkap di Probolinggo, Lampung Timur. Mereka terlibat kasus bom Bali 1, ternyata sangat aman dia di Lampung. Kemudian Upik Lawanga, dia termasuk anak buah Nurdin M Top, juga tertangkap di Sedih Banyak, Lampung Tengah. Dan kemudian ada yang Pak D di Punggur, dan beberapa yang menyembunyikan mereka pada bulan-bulan yang lalu, sekitar 20 yang terlibat terorisme. Begitu, Pak Bayu. Jadi, apakah ada perubahan, Pak, pola radikalisme dan terorisme setidaknya saat ini dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu, Pak? Nah, target sasarannya berbeda. Kalau mereka 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu adalah asing, fasilitas asing, kedubes, dan sekarang sudah meluas. Karena mereka merasa penegak hukum, terutama polisi dan jaksa dan seterusnya, merasa menghalang-halangi amaliyah istisadiahnya. Nah, seperti apa sih, Pak, kasus radikalisme, terorisme yang menurut Bapak, kan dari sisi tipiternya, Pak, ya, dari sisi tindak pidana terorisme sendiri? Gimana, Mas? Ya, Pak, Bapak kan sebagai jaksa tindak pidana tertentu nih, Pak, seperti apa sih kasus radikalisme dan terorisme menurut Bapak sendiri dari sisi tipiternya? Jadi begini, undang-undang terorisme itu karena sifatnya jaringan, sehingga semua perkara terorisme itu disidangkan di Jakarta, Pak. Misalnya perampokan di CMP Bank Niaga Medan itu, terus kemudian karena sifatnya jaringan seluruh Indonesia, saksi-saksi dan demi keamanan, maka sidangnya di Jakarta, di pengadilan negeri di Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jadi jarang yang ada di daerah, jadi semua ditarik. Dan sementara mereka ditempatkan sementara di tahanan di Mako Brimob. Begitu, Pak Bayu. Iya, Pak, pernah nggak nih, Pak, ada pengalaman secara langsung terhadap berhadapan dengan kasus radikalisme dan terorisme ini, Pak? Saya dulu, inilah yang kadang-kadang perlu kita sadari. Undang-undang terorisme itu pasal 13, ya. Ini yang saya juga pengalaman saya tidak enak ini, pasal 13. Pasal 13 itu menjelaskan bahwa, saya bacakan pasalnya ya. Pasal 13 ini yang membuat saya jadi kasihan. Pada waktu itu saya menyidangkan. Ini yang menjadi mengapa banyak yang ditangkap ini kena pasal 13. Setiap orang ya
yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberikan atau menjaga uang, menyembunyikan. Jadi yang menyembunyikan pelaku terorisme itu ditangkap, Pak, atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana. Nah, seperti ini yang kita harus hati-hati dalam penerapan pasalnya. Karena kadang-kadang dia hanya baru kumpul-kumpul, karena dia tidak melapor polisi dikenakan pasal 13 ini, Mas Bayu. Nah, seperti apa sih Pak penuntutan saat itu, Pak? Sama seperti tindak pidana umum yang lain, hanya semua disatukan di Jakarta, kemudian sama seperti tindak pidana umum yang lain. Nah, Pak, dalam menuntut seorang terdakwa radikalisme atau terorisme, apa saja Pak yang menjadi pertimbangan kita, Pak? Jadi begini, ada pengalaman saya yang nggak bagus ya, menurut saya. Jadi mereka itu kalau merampok, mencuri, dia merasa salah, Pak. Tapi mereka ini pada saat saya menyidangkan mereka, saya lihat itu dia tidak merasa salah karena mereka merasa jihad. Pada saat saya sidangkan, dia di sela-sela dia megang Al-Quran, kemudian baca, ngaji, dan dia tenang saja bahwa dia melawan negara kafir ini, melawan negara tauhid ini. Nah, ini yang saya lihat sendiri pada saat menyidangkan mereka. Untuk itu, itulah gunanya kita selalu nggak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya ideologi sesat ini. Jadi kalau saya bilang ini mereka juga sakau, sakit putau artinya sakau terhadap ideologi. Jadi sakau ada obat, ini ada sakau karena ideologinya, ideologi kebencian, ideologi mengkafirkan, ideologi jihad yang negatif. Itu Mas Ben. Iya Pak. Kemudian Pak, bagaimana sih Pak memandang dua sisi antara rasa keadilan masyarakat, terutama korban langsung dari terorisme, dengan rasa keadilan terhadap terdakwa? Misalnya, bisa saja si terdakwa ini berubah atau bertobat setelah dihukum gitu Pak. Itu yang jadi persoalan. Kita tidak paham kapan dia bertobat, apa dia jadi. Yang jadi masalah, sebelum dia habis masa daluarsanya, maka mereka dapat diadili dan dihukum. Jadi persoalannya yang kita hukum adalah perbuatan mereka melakukan pengeboman. Seperti itu Mas Bayu. Nah Pak, kalau sudut pandang Bapak nih Pak, para terpidana terorisme kebanyakan itu kan berubah dan bertobat setelah dihukum. Apa atau tetap tidak berubah? Itu gimana Pak pandangan Bapak sendiri Pak? Jadi dalam undang-undang terorisme itu ada dua pencegahan. Ada pencegahan yang namanya deradikalisasi dan yang kedua kontraradikalisasi. Nah, kalau yang kita lakukan ini adalah kontraradikalisasi. Orang yang belum kena paham radikalisme dan bukan terpidana atau teroris. Itu kontraradikalisasi supaya jangan kena paham radikalisme. Tapi kalau mereka yang telah melakukan perbuatan namanya deradikalisasi. Nah, pengalaman saya dulu pernah saya menyidangkan Milia Maksum, mereka adalah gubernur NI Jawa Barat yang memasok senjata untuk melakukan perampokan. Sekarang di penjara dia telah tobat, sudah cinta ke tanah airnya, namanya Milia Maksum. Nah, termasuk Nasir Abbas itu kan juga dulu yang termasuk setuju dengan merubah menjadi Jemaah Islamiyah Indonesia. Sekarang alhamdulillah mereka Nasir Abbas telah membantu kita, dan saya juga membuat buku ini, pengantarnya Pak Nasir Abbas. Buku tulisan saya ini pengantarnya adalah Pak Nasir Abbas. Dia menjelaskan pengalaman dia di Afghanistan ternyata tidak cocok untuk di Indonesia karena negara kita adalah negara yang banyak suku dan banyak agama. Yang cocok adalah Pancasila itu menurut Nasir Abbas dalam buku ini. Kemudian Pak, menurut Bapak, apa sih Pak yang menyebabkan banyaknya terpidana terorisme ini yang berubah gitu Pak? Ya, mereka berubah karena mereka menyadari ternyata paham dia adalah paham sesat. Jadi menurut saya dia harus paham dengan mazhab yang lain.
Nah, jadi radikalisme itu dia hanya berguru kepada guru yang satu, dia harus berguru kepada guru yang lain atau berkomunikasi kepada umat Islam yang moderat. Jangan umat Islam yang radikal. Iya. Artinya Pak, itu program pemerintah terkait deradikalisme, penghukuman dan penyadaran terhadap para terorisme itu tidak cukup berhasil ya Pak? Menurut saya berhasil. Kalau tidak, kita seperti Suriah. Kalau tidak ada negara hadir, Densus 88 dan jaksa hadir, kita kondisinya seperti Suriah, perang antar faksi dan sebagainya. Sehingga dengan adanya ini cukup berhasil, walaupun ada sisi-sisi mungkin ada kekurangannya, itu kita perbaiki. Jadi apa nih Pak harapan Bapak Pak terkait hal tersebut Pak? Harapan saya oleh karena itu dalam acara ini Pak, ini selalu kita, karena mereka narasi terhadap Indonesia negara kafir, Indonesia negara tauhid. Kita harus kontra narasi bahwa negara NKRI dan Pancasila inilah yang cocok untuk Indonesia. Dengan seperti apa Pak? Mungkin langsung kepada mereka itu Pak? Ya kita jadi begini, di dalam menjelaskan kita juga bicara dalil. Mana? Ternyata mereka setelah saya pelajari mereka salah memahami ayat. Dalam buku saya ini menjelaskan tentang menjawab bahwa negara kita bukan negara kafir. Dengan dalil-dalilnya. Artinya dengan dalil itu mencoba untuk kita bisa masyarakat tidak terjebak gitu Pak ya, harapannya Pak ya? Iya, ya seperti itu Mas Bayu. Contohnya begini Mas Bayu, contohnya seperti ini. Pada saat kita ditanya, apakah antum pilih mana KUHP atau Al-Quran? Itu pertanyaan jebakan. Hal sepele itu ya Pak ya? Mana KUHP atau Al-Quran? Maka orang Islam akan menanyakan Al-Quran. Nah, di dalam surat Al-Maidah 44 ayat terakhir berbunyi wa man lam yakum bima anjala fa ulaika humul kafirun. Barang siapa menghukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Jadi kalau sementara hukum Al-Qur'an di Al-Maidah 38 wasyariku wasyarikatu faqtu aydiyahuma, pencuri laki-laki disuruh faqtu maka potong tangan. Kan begitu. Nah, sebetulnya pertanyaan itu salah. Nah, dia tidak membaca hukum pidana Islam secara komprehensif. Dia hanya membaca hukumnya hanya potong tangan, tapi tidak membaca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya barang siapa bertobat dan berbagi diri maka dia tidak dihukum. Contohnya ada jurisprudensi, kalau dalam bahasa hukum namanya jurisprudensi. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab, pencuri pada masa itu tidak dipotong tangan. Jadi kita ada contohnya, tapi didenda 2 kali. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini hukumannya penjara, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena kita mengikuti jurisprudensi dari Umar bin Khattab. Ya. Terus kemudian kita, kalau bertentangan itu, apabila Al-Quran menghukum, KUHP tidak menghukum. Ini hanya jenis hukumannya yang berbeda. Nah, jadi begitu. Jadi seperti contoh balas bunuh kisos, apabila dia tidak memaafkan maka dia akan diat. Bahkan kalau tidak ada maka dia maafkan. Jadi hukum Al-Quran itu ada namanya 2 kategori hukum. Namanya hukum pokok namanya azimah, kemudian hukum rusyah keringanan. Jadi semua di Al-Quran itu ada hukum tertinggi dan ada terendah. Hukum penjara tidak bertentangan dengan Al-Quran, hanya beda jenis hukumannya. Nah, Pak, bagaimana sih Pak dengan penindakan terhadap orang-orang yang diduga atau diindikasikan terkait dengan tindakan radikalisme? Apakah sudah cukup baik Pak? Misalkan terkait proses penangkapannya dan lainnya gitu Pak. Nah, kalau itu saya tidak bisa menilai terlalu jauh karena saya penegak hukum yang tidak punya bukti, saya tidak bisa berasumsi. Tapi menurut pengamatan saya, sebagian besar sudah benar. Hanya ekses di lapangan kan kita tidak tahu. Seperti itu Mas Bayu. Iya. Pak, kemudian Pak, mengapa sih Pak terorisme, radikalisme ini itu membawa agama dengan jargon kafir, jihad dan sebagainya gitu Pak. Nah,
itu seperti apa sih Pak sudut pandang Bapak dari hukum pidana Islam sendiri Pak? Karena mereka itu ingin, dia salah memahami tentang kebangsaan. Kalau dalam buku kitab itu namanya politik hukum negara, namanya siyasah dusturia. Politik hukum Islam itu siyasah dusturia. Dan kita sudah dicontohkan oleh Nabi pada zaman itu terjadi percecokan antara suku dan agama di Madinah. Maka Rasul membuat piagam Madinah. Nah, kita meniru piagam Madinah, konstitusi piagam Madinah itu menjadi kemudian piagam Jakarta, kemudian piagam Jakarta disesuaikan dengan Pancasila. Jadi kita tidak bertentangan dengan sunnah Rasul. Apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah Rasul tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Nah Pak, terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak selaku jaksa sendiri, kemudian selaku kepala kejaksaan juga gitu kan, di Kejari di Wekanan gitu Pak, untuk kasus-kasus radikalisme dan terorisme ini Pak? Jadi begini, itulah sebabnya saya kemarin pada saat Kasipenkum Mas Andri Kejati Lampung menawari saya untuk Zoom meeting ini, saya tertarik dengan teman-teman di wartawan, terutama di Tribun Lampung, karena kita ingin sama-sama menghadapi bersama narasi ini dengan kontra narasi. Para terorisme itu propaganda, kita kontra propaganda. Kita terus menerus seperti ini dilaksanakan. Kalau bisa semua pondok pesantren, semua yang ini kita diskusikan, sebetulnya apa tentang mereka itu salah memahami ayat. Mengapa saya berani mengatakan begini? Karena saya saksi yang telah menyidangkan mereka, yang membawa ayat itulah di persidangan. Makanya saya kemudian menulis dalam buku. Ternyata setelah saya pahami, saya pelajari, mereka salah dalam menukil ayat. Gitu. Sehingga saya menulis buku ini dengan harapan kita berbagi pengalaman. Ternyata saudara-saudara kita itu salah paham tentang ayat Al-Quran, tentang kafir, tentang tauhid, tentang jihad. Nah, setahu saya Islam itu satu, Mas Bayu. Tapi umat Islam itu terbagi tiga. Nah, umat Islam yang benar adalah umat Islam moderat, itu di Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatun wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikian Allah telah menjadikan umat yang wasatiyah. Kemudian ada yang ekstrim kanan. Di dalam Al-Qur'an itu namanya musyrik. Ya, bisa Bapak baca di Arum 31 32. Musyrik itu apa? Musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Nah, apa itu musyrik? Ya kan? Apa itu musyrik? Musyrik itu ada di dalam Arum 31, wala takunul minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang musyrik. Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya, faraqu dinah itu memecah belah agama dan dia bangga dengan kelompoknya. Jadi kalau kita Pak bangga dengan kelompoknya kemudian memecah belah agama, itu musyrik yang nggak kita sadari. Saya orang NU misalnya, saya harus bangga dengan NU, tapi saya nggak boleh menjelek-jelekkan kelompok lain. Kalau saya menjelekkan kelompok lain sama dengan musyrik. Silakan bangga dengan Muhammadiyah, silakan bangga dengan Persis, silakan. Tapi untuk diri sendiri, tidak kemudian menjelek-jelekkan kelompok lain. Itulah Arum 3132. Oke. Begitu. Pak, closing statement dari Bapak terkait materi ataupun tema kita, sudut pandang jaksa terhadap terorisme dan radikalisme, seperti apa nih Pak? Nanti habis ini kan ini tanya jawab Pak ya? Iya Pak. Habis ini tanya jawab kan? Nggak ketang 2 menit, 5 menit. Kesempatan mereka yang hadir ini untuk diskusi. Boleh Pak. Siap. Disapa dulu Pak yang hadir Pak hari ini Pak. Maksudnya gitu, supaya mereka, ini para tokoh-tokoh semua ini yang saya undang nih, nggak enak ini saya. Iya Pak. Nah, ini tokoh-tokoh semua yang saya anggap kompeten untuk berpendapat. Iya. Jadi menurut saya Pak, saya selaku selama ini sebagai jaksa yang telah pernah berpengalaman menyidangkan mereka, ternyata mereka itu salah memahami ayat. Sehingga apa yang kita lakukan sudah benar. Kalau tidak,
kita lakukan tegas, maka akan terjadi suriah kedua di Indonesia. Saya sangat bangga dengan Densus Mabes Polri, terutama Densus 88, tegas. Salah kita akan salah. Kalau tidak, kita ibarat NKRI ini seperti kapal besar, Pak. Ada 1.000 orang yang seperti mereka, maka kapal kita akan tenggelam. Oleh karena itu kita sama-sama menjaga, merawat NKRI supaya tidak diganggu oleh para radikalisme dan terorisme. Itu Pak Mas Bayu. Iya Pak. Cukup sekian Pak. Sebuah tayangan kita Pak di Tribun Lampung TV. Teman-teman yang bertanya tadi Pak, bisa ditanyakan? Bertanya ataupun berpendapat, silahkan. Iya. Bertanya atau berpendapat, silahkan Pak Mas Bayu. Iya, monggo. Dari siapa Pak? Pak Riyadi itu kalau ada berpendapat, Pak Riyadi dari Kajari Lampung Barat. Boleh, Pak Yadi. Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang ya, menjelang sore. Kebetulan memang saya juga adalah jasa teroris. Jadi sama Pak Susilo, ini rekan saya, sama-sama kita bertemu dulu di Gunung Sugih, Lampung Tengah. Lalu saya dari Gunung Sugih itu langsung ke pusatnya terorisme, katanya di Palu. Kebetulan di sana saya pernah menyidangkan perkara terorisme sebelum ada Densus 88. Jadi memang benar-benar nyawa taruhannya saya di sana. Lalu di Tangerang juga saya seperti kata Pak Susilo, saya juga sudah pernah menangani kasus-kasus teroris seperti itu. Dan memang ada satu yang memang harus kita perhatikan. Saya sependapat mengenai pasal 13 tadi itu mesti harus sangat-sangat hati-hati. Jujur saya katakan salah satu dari terpidana sudah teroris itu saya sidangkan, saya sendiri menangis karena salah satunya itu hafiz Quran dan memang nampak sekali secara johir dia tidak melakukan kesalahan. Kesalahannya sangat kecil lah untuk dikatakan sebagai terorisme. Jadi menurut saya ada yang lebih penting daripada sekedar pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu pencegahan. Pencegahan ini saya sependapat juga yang kadang-kadang memang dari kita sendiri aparat menyebabkan ini, mohon maaf, tindak pidana teroris ini berkembang demikian. Karena jujur, ini saya katakan begini ya. Kita harus sama-sama mencegah ini terjadinya tindak pidana terorisme ini lebih besar lagi. Kita sudah terjebak dengan kata-kata radikalisme tanpa mengerti apa itu akar kalimat dari radikalisme. Radikalisme itu sendiri, radikalisme itu berasal kata dari radik. Radik itu artinya adalah akar. Betul, kalimat ini saya sampaikan juga pada saat saya diklat Intel di Bais kemarin tahun 2019. Jadi orang yang kalimatnya jadi berubah menjadi peyoratif lah gitu, menjadi kalimat yang buruk seolah-olah radikalisme. Padahal radikalisme ini asal katanya dari radik berarti akar. Jadi orang mempunyai prinsip sebenarnya. Kalau orang radikalisme itu orang punya prinsip yang tinggi. Ini harusnya kita kembalikan lagi kepada definisi yang baik, bukan yang buruk radikalisme ini. Yaitu bahwa orang yang radikalisme itu orang yang punya prinsip yang kuat. Nah, ini digunakan buruk akhir-akhir ini seolah-olah radikalisme itu terorisme. Satu lagi yang mungkin menyebabkan makin banyaknya terorisme itu disebabkan oleh kita sendiri juga, yaitu masyarakat sudah mencap kalau namanya terorisme itu adalah Islam. Nah, ini yang berbahaya juga menurut saya. Kita harus membuat satu pendapat yang sama, argumentasi yang sama bahwa terorisme itu tidak beragama. Itu harus kita tanamkan dari diri kita. Saya sendiri kalau saya sebagai Muslim dikatakan bahwa terorisme itu adalah agama Islam, saya sendiri tersinggung gitu. Nah, maka kita harus mulai dari sini bahwa terorisme itu terjadi memang karena seperti kata Pak Susilo tadi, pemahaman yang salah terhadap Al-Quran. Saya pernah debat di satu sidang dengan yang mohon maaf ini yang pernah masuk di LC, yang dituduh oleh Habib Rizik sebagai intelnya Polri katanya dulu, yaitu Sofyan Al-Sawri. Beliau memang salah penafsiran itu.
Terserah apakah benar atau tidak itu nanti ya. Tapi pada waktu itu berdebat tentang ayat di surat Fussilat tentang apa, ayat istiqomah itu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Itu dikatakan bahwa kejayaan agama itu berada di moncong-moncong senjata. Nah, ini yang berbahaya. Ya, kalau sudah dia katakan kejayaan agama di atas di moncong-moncong senjata, ini kalau ini ditular kepada yang lain, ini sangat berbahaya sekali. Makanya menurut saya ada fungsi-fungsi yang lebih penting adalah fungsi-fungsi ulama sendiri. Ulama ini harus memberikan pemahaman-pemahaman yang sejuk, yang tidak membuat satu statement atau pernyataan yang bisa membuat bertambahnya masalah-masalah, bertambahnya pemikiran-pemikiran tentang radikalisme ini sendiri. Saya rasa antara lain itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yadi dari Kejari Lampung. Tambahan mungkin Pak ya. Pak Susilo. Nah ini Pak Sarpan ini. Ini Pak Sarpan ini. Dari Kalapas tuh. Dari Kalapas Belamanumpu, Mas Bayu. Iya. Kalapas Belamanumpu, boleh sedikit minta pendapatnya Pak. Oh iya, terima kasih Mas Bayu. Izin Pak Kajari. Saya hanya menambahkan, saya dulu 13 tahun di Lapas Cipinang menangani teroris Abu Bakar Ba'asyir, Gufron, Amrozi dan sebagainya. Kalau pendapat penanganan teroris ini kan tidak saja setelah ketok palu diputus seumur hidup 15 tahun. Bagaimana nasibnya di lapas? Ini Pak, kalau 15 tahun Pak, itu 365 kali 15 itu Mas Bayu. Iya. Nah, ini yang perlu dipikirkan bahwa memang peran ulama di masyarakat serta lanjutan dari Hakim Wasmat itu setelah memutus seperti apa. Nah, sekedar pendapat. Nah, sebentar lagi di Lapas Waikanan akan dikirim satu narapidana teroris dari Densus 88. Kalau pendapat Pak Kajari, orang ini sebaiknya dipisah atau dibaurkan sih dalam lapas? Itu aja yang pengen kami tanyakan. Apa kita asingkan di kamar sendiri atau dicampurkan dengan yang lain? Itu aja Pak masukannya. Ini perlu dipikirkan juga, penanganan teroris ini tidak saja sampai putusan pengadilan. Ketika berada di lapas, ini menunggu orang 15 tahun dengan paham radikal itu, membenci selain muslim, tidak benci dengan bendera, benci dengan pemerintahan. Pikirkanlah nasib-nasib yang menjaganya. Itu aja Pak. Siap. Makasih nih Pak atas masukannya untuk di acara. Saya jawab langsung Pak Bayu ya. Iya, Pak Susilo dan teman-teman lainnya, mungkin kita akhiri Pak untuk sesi. Ya, monggo Pak. Enggak, maksud saya itu kasihan ada yang lain tuh Pak Faruk itu Ustadz itu Pak Ustadz. Nanti saya menjawab Pak Ustadz Pak Faruk, silakan Pak Faruk. Iya, bisa Pak. Itu Ustadz itu dari Kota Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan waktu umroh dulu. Halo, dengar nggak suara saya? Iya, siapa? Iya. Jadi saya ini kebetulan juga dipercaya oleh BNPB untuk merehabilitasi narapidana terorisme. Jadi terorisme napiter yang ada itu, yang sekarang disebar di seluruh Indonesia itu, saya melihatnya tidak efektif di dalam menanganinya, karena kejahatan terorisme itu kejahatan ideologi. Jadi kalau mereka ini cuma dipenjara, kemudian setelah dipenjara mereka ini tidak dibina, tidak didatangkan tim ahli agama untuk mendebat, untuk berdialog, untuk mematahkan hujah-hujah takfirinya, itu mau dikurung 50 tahun pun dia keluar akan tetap jadi teroris. Maka saya minta dengan negara, cobalah mereka ini dibina, didatangkan tenaga ahli agama yang pemahamannya lurus,
kemudian mereka ini diajak dialog, entah dia sifatnya seminggu sekali, apa sebulan sekali, apa 3 bulan sekali, sehingga pemikiran dia yang sudah pede merasa benar itu, yang lainnya salah semua itu, ketika dia berhadapan dengan satu hujah yang menurut dia itu kuat, maka dia paling tidak akan meragukan dengan pemikiran dia yang pertama. Paling tidak dia merasakan gini, jangan-jangan ideologi yang saya bawa ini nggak benar, itu minimal dia meragukan ideologi yang dia usung. Nah, saya melihat narapidana terorisme ini dia tidak mendapatkan fasilitas ini. Jadi saya minta kepada rutan atau lapas yang dititipi narapidana, cobalah mereka ini koordinasi dengan tokoh-tokoh agama setempat. Ya, boleh dengan MUI-nya atau dengan ormas-ormas yang lain. Seperti saya lihat yang paling bagus menangani kasus terorisme ini dari orang-orang salafi, ya. Tapi bukan orang-orang jihadi. Kalau orang-orang jihadi nanti kelap sama mereka. Karena orang-orang salafi ini mereka yang akan membongkar pemikiran takfir. Nah, orang-orang salafi itu hampir di setiap kabupaten ada. Cobalah dari lapas itu koordinasi dengan mereka, ditemui tokoh-tokohnya, kemudian diajak kerjasama untuk merehabilitasi para narapidana teroris. Karena kalau ini enggak dibina, tadi mau dikurung 15 tahun sampai 50 tahun, keluar tetap dia mengusung pemahaman takfiri. Tapi kalau dia diajak dialog, seperti Ibnu Abbas mengajak dialog orang-orang Khawarij, yang pada waktu itu sebagian mereka rujuk kembali ke pemahaman para salafus saleh, ini bagus yang seperti ini. Tapi kalau cuma dikurung, saya khawatir malah bisa menular ke petugas, bisa menular ke narapidana yang lainnya. Maka tadi seperti yang ditanyakan tadi, memang bagusnya napiter itu disendirikan, dikurung sendiri, jangan dicampurkan, karena dia menular, berbahaya. Di pemikiran ini pemikiran yang berbahaya, dia bisa menular seperti anjing gila, dia menggigit, dia menularkan rabies. Itu usulan saya kepada teman-teman yang mungkin ada di kejaksaan dan yang ada di lapas-lapas itu. Demikian Pak Susilo. Iya, siap. Mas Bayu? Iya, siapa? Ini ada Pak Mas Dianto itu, Ustadz juga itu, apa pendapatnya? Pak Mas Dianto, silakan Pak. Baik, Bapak sekalian, kalau saya lihat memang arus pemikiran yang bebas ya, ini nggak bisa dibendung karena kemajuan teknologi. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan tata urutan yang semestinya ini memang menjadi menung. Contoh misalnya begini, dengan era yang terbuka ini orang bisa langsung merujuk Quran, merujuk hadis gitu. Dan kemudian karena dia memiliki semangat yang tinggi, kemudian dia mencoba memahaminya secara tidak standar. Nah, padahal ilmu Islam itu memiliki tahapan-tahapan. Katakanlah tadi yang bicara tentang fa'i, tentang jihad itu harus dipahami dari kitab-kitab yang sederhana, yang paling dasar, yang nanti dijelaskan tentang hukum Islam paling dasar. Kemudian naik, kalau misalnya ini terkait dengan pelajaran di diniyah ya, mulai kitab yang paling dasar Mabadik, nanti naik ke takrib, naik kemudian sampai mu'in. Nah, kadangkala di masyarakat tidak seperti itu. Dia langsung menjujuk pada materi-materi inti yang kemudian ditafsirkan sendiri. Nah, sehingga tata caranya pun salah, hasilnya pasti salah. Prosesnya nggak benar, hasilnya juga pasti tidak sesuai yang semestinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Ustadz tadi yang sebelum tadi ini. Memang yang harus kita perangi itu pemikirannya dulu. Kalau tindakannya kan sudah lengkap nih, sudah settle, sudah hebat lah, menurut saya sudah cukup lah. Tapi tindakan ini kan disuplai dari pemikiran.
kalau pemikirannya ini tidak dihentikan atau tidak dikurangi, maka outputnya juga akan terus ngalir. Nah, makanya tim pencegahan dari seperti Kajari dari Kota Bumi tadi ya, itu bagus. Jadi sosialisasi pemahaman yang benar kepada pelajar di tingkat SMP, SMA, itu. Kemudian seminar-seminar terkait dengan ini harus lebih masif, gitu. Kemudian saya melihat memang ide-ide di masyarakat yang mengalir di medsos dan seterusnya itu memang susah sekali dikendalikan, sangat susah sekali dikendalikan. Maka yang menurut saya yang paling efektif adalah kita memberikan penjelasan pelajaran yang mengkontra tadi itu. Contoh misalnya ketika di masyarakat menggunakan satu ayat hadis bahwa pengertiannya begini, ini harus bisa dikontra dengan struktur pelajaran yang lebih baik, lebih berstandar, sehingga nanti dengan penjelasan ini saya yakin akan bisa diterima. Jadi bukan karena mereka menggunakan ayat hadis, kita juga ayat hadis langsung bertempur, ini menurut saya nggak efektif. Tapi kalau kemudian diurut lagi mulai dari dasar, diurut lagi begitu, sehingga nanti dia akan ketemu bahasa Jawa itu kecekitnya di mana urat ini. Disitulah nanti insya Allah akan bisa diluruskan kembali. Dan memang saya terus terang termasuk mencoba berkomunikasi dengan Dewan Pendidikan, bisa nggak kurikulum terkait dengan anak-anak kita ini ada muatan-muatan menjelaskan Islam yang sebenarnya, yang asli, yang bukan disalah artikan. Ini saya kira ini penting, gitu. Karena kan sekarang di era sekarang kan tidak bisa dikontrol seperti apa, modulnya seperti apa, belum lagi gurunya. Nah, saya kira kontranya memang harus lebih canggih daripada itu. Karena kalau kita mengontrol yang sifatnya bebas susah, tapi kalau kita bisa menawarkan mengkontra yang lebih baik dengan terstruktur, ukur dan seterusnya, mudah-mudahan ini bisa menurunkan nilai pemahaman yang salah itu mendekati nol, sehingga dengan demikian output radikal terorisme juga akan mengecil atau bahkan mungkin bisa hilang. Mungkin saya itu Pak Kajari, Pak Susilo, mohon maaf kalau kurang berkenan, karena saya kira memang perlu ditindaklanjuti ini. Kalau hanya melalui kayak gini agak susah kita diskusinya. Kemarin saya sudah mulai ya di Sanlat itu saya menyampaikan materi tentang bahaya terorisme. Di situ saya ungkap mulai dari teror yang di zaman Nabi, zaman sahabat, pemahaman seperti apa salahnya, bagaimana sikap kita, termasuk ujung tadi itu surah Al-Baqarah bahwa kita harus menjadi ummatan muhasabah, itu harus menjadi endingnya. Nah, saya kira ini yang seperti ini kan baru hanya kalau misalnya air kita ini hanya alirnya mengalir sedikit, sementara mereka itu airnya kayak air bah begitu di media sosial, di berbagai kajian dan seterusnya. Nah, kita baru air kecil, jadi ya pengaruhnya belum begitu besar. Tapi saya kira dengan kita bekerja sama di semua lini, baik dari aparatnya, para tokoh masyarakatnya dan seterusnya, mudah-mudahan ini bisa kita menangkan pertempuran ini dan kita bisa kembalikan kepada pemahaman yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Mas Bayu, itu ada case Bangpol, Pak. Baik, Blambangan Bu, apa case Bangpol? Silakan, Pak. Case Bangpol, baik Blambangan Bu. Itu Kabang case Bangpol, Mas Indra. Itu ada Mas Indra itu. Sepertinya nggak tersambung nih, Pak. Oh gitu ya. Trio Pak, ini kita cukupi akhir di sini, Pak ya, untuk acara tindak, Pak. Terima kasih Pak Pak Susilo atas perkenannya untuk memberikan sebuah informasi-informasi kepada kami. Mungkin bisa disapa pemirsa TV juga, Pak, untuk closing seremoninya, Pak. Gimana, Pak, maksudnya? Ya, mungkin untuk sepatah dua patah kata terakhir, Pak, untuk Pak Susilo terhadap masyarakat yang menonton tayangan ini, Pak. Oh iya, terima kasih. Kita sudah tadi sama-sama dengarkan pendapat dari jaksa yang menyidangkan, pendapat dari lapas yang telah 13 tahun bersama-sama dengan di Cipinang, bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian dari tadi kebetulan tadi ada kepala sekolah SMK belum sempat menyampaikan. Untuk itu saya sebagai sebagian dari umat Islam
saya cukup prihatin mengapa saudara kita salah memahami ayat. Untuk itu saya berharap mari terus kita menjadi Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, bukan Islam yang radikalisme. Begitu Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Haji Susilo SH, Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan yang juga jaksa senior dalam menangani terorisme di Lampung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.